Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua kita. Hadir bersama kita guru-guru tercinta kita, beliau Al-Mukarram Al-Ustaz Arben Firdaus, Al-Ustaz Suwandi, dan seluruh para guru yang tidak saya sebutkan, namun ikraman wa ta'ziman tidak mengurangi sedikit pun kepada beliau. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Sahibul Wilayah Bapak Lurah Bapak Suratno Esos MSI beserta jajarannya yang hadir. Tak lupa pula yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Barokah Bapak Agus Zulkarnain Ishaq beserta jajaran pengurus DKM yang mudah-mudahan beliau semua menjadi pengabdi, menjadi khidmah perjuangan di masjid ini, dijadikan semuanya amal jariah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Yang saya hormati panjenenganipun tua atau komandan komplek dan blek, panjenenganipun Kolonel CPM Budino SHMH. Saya yakin karena beliau namanya Budino, insya Allah orang Jawa. Nggih, Pak Budino. Oh, kalau ada no-nya itu Jawa. Suratno nggih Jawa. Mugi panjenenganipun Bapak dan Plek ya dipun paringi kemudahan kegampilan anggenipun ngurus komplek menika. Amin ya robbal. Paham nggak paham pokoknya amin. Yang saya hormati pembawa acara, alhamdulillah, mudah-mudahan semua dan seluruh jamaah Masjid Al-Barokah sesuai dengan namanya, keberkahan selalu buat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal. Anak-anakku sekalian, penerus perjuangan bangsa ini, penerus perjuangan baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kalian dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang menjadi pemimpin bangsa, penyelamat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kan dibilang tadi. Alhamdulillah, di malam yang sangat mulia ini, walaupun sudah bukan Rabiul Awal, ini sudah Rabiul Akhir, namun tidak pernah ada salahnya ketika kita ingin melaksanakan, memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada alasan pula kita untuk tidak mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini menjadikan salah satu sebab tanda mahabbah kita, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal. Salatullah wa salamuhu semoga tetap tercurah hari malam baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat umatnya di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa dan kenapa kita selalu dan selalu memperingati Maulid Nabi? Bahkan bukan hanya memperingati, tapi kita orang yang berada di ibu kota Jakarta, yang mana ibu kota Jakarta ini terkenal dengan kota Maulid. Kalau di Jawa, konten yang jauh ya, diem aja. Ada orang Jawa nggak? Ada. Biasanya orang Jawa di mana juga. Ya. Mengapa kalau di Jawa itu Maulidnya cuma bulan Rabiul Awal? Selebihnya tidak. Tapi kalau orang Jakarta, ya, 3 hari orang meninggal ada Maulid, 7 hari ada Maulid, 40 hari ada Maulid, haul ada Maulid, hamil 3 bulan selamatan Maulid, ya, 7 bulan Maulid, lahiran, akikah Maulid. Enggak berhenti-berhentinya Maulid. Makanya di Jakarta berkat enggak berhenti-berhenti. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kalau di Jakarta Maulid sampai kapan? Sampai bulan Rejab. Nanti bulan Rejab ganti lagi Isra Mi'raj. Isinya juga podo aja, sarwa jangan. Baik. Kenapa? Karena tidak lain tidak bukan kita bangga. Di sini ada orang Jawa, di sini ada orang Sunda, di sini ada orang Padang, bahkan orang Medan. Karena ini orang mana ya? Orang Batak ya? Padang dia, Pak. Oh, Padang. Semua kita satu di sini. Siapa? Umat yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mengikat kita berada di Masjid Al-Barakah. Tidak ada Jawa, tidak ada Sunda, tidak ada Betawi. Yang ada adalah umatnya Rasul. Ketika umatnya Rasulullah bersatu, maka pada saat itu
Muhajirin dan Ansar bersatu, Islam menjadi kuat. Kalau kita terpecah belah, maka tentunya ya yang terjadi di antara kita pun tidak ada satu kekuatan. Jadi kita tidak perlu mengatakan maaf, orang Betawi mengatakan dasar Jawa, Muslim, dasar Sunda, dasar Padang. Kita semua sama, bahwa kita berada di muka bumi ini adalah perantauan. Kita semua merantau, Pak. Bukan orang Ceger doang yang asli sini, tidak. Kita semua ini merantau. Kampung kita yang hakiki adalah akhirat, dan kita nanti akan pulang kampung. Baik. Kita memperingati Maulid karena kita tahu siapa baginda Rasul, orang yang sangat luar biasa. Ya, sampai ada sebuah syiran, Muhammadun Bashar wa kalbashari barwa kalyakum tibainal hajar. Muhammad adalah manusia, ya, namun tidak seperti umumnya manusia. Barwa kalyakum, Nabi Muhammad bagaikan intan di tengah bebatuan. Kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan makhluk, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya Nabi Muhammad SAW. Allah belum menciptakan langit, belum menciptakan bumi, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi sebuah fakta, sebuah cerita, kenyataan ketika pada saat itu manusia pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam, Bapak Ibu, ketika di surga sendirian, diciptakanlah oleh Allah Ibu Hawa. Ibu-ibunya bocah-bocahnya udah ada yang bisa ini, ya, diciptakan Ibu Hawa. Ya Bu ya, ini suara dalam, lagi dalam yang belum. Diciptakan Ibu Hawa, Bapak Ibu. Ketika diciptakan Ibu Hawa, saking cantiknya Ibu Hawa. Ibu Hawa itu perbandingannya mengalahkan 70 bidadari. Coba Pak, kira-kira yang di rumah kayak bidadari apa bukan Pak? Bapak-bapak diem aja di kaki. Pak, di rumah kayak bidadari apa bukan? Dia harus bilang bahwa yang di rumah adalah bidadari. Kalau bukan Bapak, siapa yang mengatakan bahwa istri kita bidadari? Ya harus kita, masa tetangga kita. Nih, ketika saking cantiknya Ibu Hawa, Nabi Allah Adam matur. Kalau kata padan bek matur, sopan. Kalau orang Betawi kata sopan, ya Nabi Adam ngomong sama Allah, itu kan kagak sopan. Tapi kalau orang Jawa matur. Orang Jawa itu mah pasti sopan nyuwun sewu. Orang Jawa, ya. Cuman orang Jawa dan orang Betawi jarang mengenal, jarang cocok. Karena orang Jawa kalau dipanggil nggak pernah keluar. Betul. Ya,
Misal orang Jawa namanya Pak Haji Salam. Salam dalam, nggak keluar dalam. Ketika Nabi Allah ada melihat kecantikan Ibu Hawa, Nabi Allah ada matur datang Gusti Allah, ya Rabb, ya Wisni, ya Allah, nikahkan aku dengannya. Nabi Adam ditanya oleh Allah, ma mahruka ya Adam, apa maharmu Adam? Ya, dimana orang nikah selalu pakai mahar. Mahar itu apa Pak? Mas kawin. Nah, lempangan ini pada antek menang. Karena mas kawin, nggak mungkin di Betawi, di Ceger itu orang nikah pakai bang kawin. Betul? Iya. Orang Padang juga nggak mungkin pakai bahasa Padang. Apa bahasa Padang kalau bang itu? Hah? Nah, udah kawin. Tetap yang dipakai mas kawin. Sampai disudah pakainya mas kawin, bukan kang kawin. Betul? Ini pada antek menang omongan ini. Ya, apa mahar muda? Ma'alamu ya Rabb, aku tidak tahu. Akhirnya Nabi Allah Adam diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril, ya, bahwasanya diberitahu oleh Allah, maharmu adalah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Nabi sudah ada apa belum? Belum. Baru nurnya saja yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana isi sholawatnya? Diajarkan oleh malaikat Jibril. Sholawatnya adalah sallallahu ala, ya, sallallahu alaihi. Ini mas kawin daripada Nabi Allah Adam kepada Ibu Hawa. Makanya sallallahu ala Muhammad dikatakan sholawat Jabril. Ada yang mengatakan sholawat Jibril. Kalau Syekhona Khalil Bangkalan Madura, ada orang Madura apa? Oh ada. Kalau orang Madura itu, kalau kata Syekhona Khalil, itu namanya sholawat gembolan. Ya, yang namanya gembolan apa baik dibawa. Nah itu akhirnya dinikahkanlah Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa. Buktinya mana? Kalau Nabi Allah Adam bahwasannya menikah dengan Ibu Hawa, surat Al-Baqarah, silakan Bapak buka. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, bertempatlah kau dan istrimu. Kata-kata istri sudah nikah apa belum? Sudah. Kalau belum nikah belum istri kan. Nih luar biasanya, baginda Rasul belum ada sudah dijadikan mahar pernikahan antara Nabi Allah Adam dengan Ibu. Makanya dalam sumpahnya ya Allah mengatakan laulaka Muhammadan lama khalaqtul ardh. Seandainya tidak ada Muhammad, seandainya tidak ada Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi ini. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus tahu betapa luar biasanya Rasulullah. Dan yang dimeriahkan, yang diperingati juga maulidnya. Karena apa? Karena proses daripada kelahiran Rasulullah sangat luar biasa. Kalau orang-orang soleh
Ya, kalau orang-orang soleh yang diperingati haulnya, para wali haulnya, para kiai haulnya, para habaib haulnya, orang tua kita haulnya. Kenapa orang tua kita hauli? Karena perjalanan hidupnya sangat berarti buat kita. Tapi baginda Rasul yang diperingati adalah hari lahir. Karena luar biasanya baginda Rasul, lahirnya itu menggegerkan alam. Bahkan ketika baginda Rasul dikandung oleh ibunda Siti Aminah, ya, ketika Siti Aminah mengandung, geger di kota Mekah, seluruh hewan berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, mengatakan bahwa sang penyelamat alam sudah dikandung. Jadi kambing ngomong, onta ngomong, sapi ngomong pakai bahasa Arab yang fasih bahwa sudah dikandung junjungan alam Nabi Muhammad SAW dalam kandungan. Dan kita ketahui Siti Aminah setiap bulan selama mengandung selalu ditemui dan diimpikan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah, inilah luar biasanya baginda Rasul. Ini baru sampai di kandungan. Ketika Rasulullah akan lahir, Allah perintahkan seluruh malaikat yang ada di langit turun ke muka bumi menyambut lahirnya Rasul. Malaikat Ridwan diperintahkan untuk membuka pintu-pintu surga. Malaikat Malik diperintahkan untuk menutup pintu-pintu neraka. Awal baginda Rasul. Ini luar biasa. Jadi hari kelahirannya saja sudah menggegerkan isi alam semesta. Maka dari itu kita sebagai umatnya harus bangga. Dan kita ketahui ya bahwasannya baginda Rasul yang paling dibedakan dengan nabi-nabi yang terdahulu, baginda Rasul akhlaknya luar biasa. Akhlak baginda Nabi adalah Quran. Maka pernyataan Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya bagimu Muhammad ada akhlak yang sangat mulia. Malam hari ini DKM Masjid Al-Barakah mengambil tema akhlak. Ya, Nabi pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nar. Qala al-famu wal farj. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya baginda Rasul pernah ditanya perkara yang bisa memasukkan manusia ke surga. Dijawab oleh baginda Rasul, taqwallah, takwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan baiknya akhlak. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga buat anak selain takwa kepada Allah dan mempunyai akhlak mulia. Maka orang tua mempunyai kewajiban
Baginda Rasul mengatakan hakul walid alal walad. Haknya orang tua kepada anak berarti kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, ayuh sina ismahu wa adabahu. Orang tua mempunyai kewajiban memberi nama yang baik. Wa adabahu, dan mengajarkan adab. Ya, jarene wong Jawa tata krama. Ini penting Bapak Ibu. Memberi nama yang baik itu kewajiban orang tua. Karena apa? Al-ismu ad-du'a. Nama itu adalah doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itulah akhlak baginda Rasul adalah Al-Quran. Ketika kita ingin dan pengen benar-benar menjadi umatnya baginda Rasul, maka akhlak dikedepankan. Akhlak ada di masjid, akhlak ada di rumah, akhlak ada di masyarakat kita. Ketika akhlak ini sudah benar-benar terpatri di dalam diri kita, maka bagaimana yang akan lahir? Ya, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau lebih dikenal dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata, al-ulfah samratu husnul khuluq wa tafarruqu samratu min su'il khuluq. Kebersamaan, ya, kekeluargaan, kekompakan, maka akan melahirkan akhlak mulia. Tapi perbedaan, perpecahan, ya, akan melahirkan akhlak yang jelek. Ketika di masjid ini ada kekompakan, maka akan lahir akhlak mulia di antara para pengurus DKM. Ketika kekompakan itu ada di masyarakat kita, maka akan lahir akhlak yang mulia. Kalau tidak ada ittihadul wahdah, satu kesatuan, maka tidak akan pernah lahir akhlak mulia. Kalau kita memang ingin, ya, perkara yang mengantarkan kita ke hadirat Allah, ke surganya Allah, takwa kepada Allah dan baik, ya, artinya mempunyai akhlakul karim. Di rumah ada akhlakul karimah, maka sudah barang tentu sang istri akan menghormati suami, suami akan menyayangi istrinya. Karena baginda Rasul mengatakan khairukum li ahli. Aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak ini menjadi fondasi bangsa Indonesia. Kita orang timur sudah terkenal akhlaknya yang sangat luar biasa. Dimana buktikan ketika Bapak Ibu umroh, ya, ketika Bapak Ibu umroh di Mekah itu macam-macam orang apa juga ada. Nggak ada orang Indonesia yang mau lewat ke shop yang terdepan megangin kepala orang. Ada apa kagak? Nggak ada, tapi di sono kepala kita dipegangin, ya. Kalau diceger kepala dipegangin dikata kurang difitrahin. Orang Betawi. Ini akhlaknya luar biasa. Yang namanya kita orang Indonesia. Seandainya di Indonesia ini tidak ada akhlakul karimah,
mungkin kita sudah terpecah belah seperti negara di Timur Tengah. Ya, Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin ada di Indonesia. Karena apa? Karena kita memegang akhlakul. Temanya luar biasa. Ketika akhlakul karimah ada di tengah-tengah kita, pasti kita akan selamat dunia akhirat. Betul? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita pengen mempunyai akhlakul karimah, maka syarat utama kita harus mencintai baginda Rasul. Kalau kita cinta sama Rasulullah, ya, segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan oleh Rasulullah kita lakukan. Jangan pernah kita merasa cinta tapi hanya di mulut. Makanya Syekh Hatib Az-Zahid mengatakan, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah bahwa kadzdzab. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya cinta sama Rasul kok tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, maka dia tukang bohong. Kalau cuma pembohong gak apa-apa Pak, masih penting. Ini mah tukang bohong. Kalau yang namanya tukang udah ribet, ya kan? Tukang bohong jelek, tukang malak jelek, ya kan? Tukang hasud jelek, ya kan? Tukang dengki jelek, ya. Ibu-ibu tukang kulit itu juga jelek. Kalau kita cinta sama Rasul, mana buktinya? Buktinya adalah kita mengikuti apa yang disunahkan oleh baginda Rasul. Ada fi'liyah, ada qauliyah, ada ucapan Nabi, ada perbuatan Nabi, ada ketetapan Nabi. Kalau memang kita cinta sama Rasul, cinta kita memperingati hari lahir beliau. Namun konsekuensi dari sebuah peringatan ini yang harus ada di tengah masyarakat kita. Kalau memang kita cinta sama Rasul, insya Allah besok subuh Masjid Al-Barokah penuh. Apanya? Penuh kalau memang kita cinta kepada Rasul. Karena apa? Salah satu sunnah baginda Rasul yang selalu dikerjakan, oleh baginda Rasul adalah sholat jamaah. Ya, baginda Rasul mengatakan sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi sab'i isrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan perbedaan 27 derajat. Ya, sholat jamaah buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mah cukup sholatnya di rumah saja. Ya, karena perintah baginda Rasul, orang laki sholatnya di masjid, orang perempuan sholatnya di rumah. Jadi kalau bapak-bapak sholatnya di rumah, silakan bapak-bapak memakai mukena seperti ibu-ibu. Ya, ini kenapa Pak sholat jamaah itu? Ketika imam khusyuk, sholat kita diterima oleh Allah. Ketika imam tidak khusyuk, karena imam lagi pusing mikirin tagihan banyak, mungkin aja imamnya lagi gak khusyuk, kan mungkin. Nah, dicari barisan sop yang pertama, ada yang khusyuk apa tidak? Ada yang khusyuk, diterima. Tidak ada sop pertama, sop kedua. Tidak ada sop ketiga. Tidak ada semua. Apakah kita tidak diterima karena jamaah?
Ini Pak, luar biasanya fadilah daripada sholat jamaah. Makanya ketika akhlakul karimah ada di masjid, ya, ketika akhlakul karimah ada di tengah masyarakat kita, maka satu kesatuan kekeluargaan ittihadul wahdah akan lahir di tengah-tengah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak datang ke masjid karena satu niat ingin mendapatkan pahala jamaah, yang kedua bersilaturahim, yang ketiga rindu sama tetangganya. Kalau bapak-bapak sudah ke masjid datangnya rindu, berarti bapak-bapak benar-benar mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nggak enak sholat kalau sudah biasa di masjid, sholat di rumah nggak enak. Sebaliknya, biasa sholat di rumah nggak ke masjid juga nggak enak. Nah, makanya bagaimana peringatan Maulid Nabi menghasilkan, ya, konsekuensinya adalah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak mulianya baginda Rasul, ya, salah satu di mana dikisahkan di zaman baginda Rasul ada seorang pengemis buta. Pengemis buta itu setiap hari kerjaannya hanya mencaci maki Rasulullah. Yang namanya buta, dia nggak tahu Rasulullah mana kan. Tiap hari siapapun yang mendekatinya selalu dihasut sama si pengemis buta ini. Setiap kali ada orang yang menghampiri, dia selalu mengatakan, hati-hati kau dengan Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu tukang hasut, Muhammad itu tukang sihir. Setiap hari, ya Bu ya. Jadi setiap hari pula baginda Rasul selalu menyuapi si orang buta ini. Rasulullah tiap hari nyuapin ini orang buta setiap kali pulang dari masjid. Dan ketika Rasulullah menyuapi, ini sumpah serapah si pengemis buta ini udah berhenti. Hati-hati kamu sama Muhammad. Padahal itu yang nyuapin Nabi Muhammad. Coba kalau orang kompleks ini begitu, kira-kira bagaimana? Hah? Mau bapak nyuapin yang begitu? Ya patah ini pisan aja sih koyok ini. Tuh, tiap hari disuapin, dan setiap hari pula baginda Rasul dicaci maki di depan beliau. Tetap ini dilakukan oleh baginda Rasul. Sampai suatu ketika baginda Rasul wafat. Si pengemis ini lapar. Sudah beberapa hari tidak ada yang menyuapi. Di mana ketika baginda Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar pernah bertanya sama Siti Aisyah, anak beliau. Aisyah, apa perbuatan baginda Rasul yang setiap hari dilakukan? Kata Aisyah, menyuapi orang atau Yahudi yang buta. Aku ingin melanjutkannya. Suatu ketika disuapilah ini si Yahudi buta yang udah kelaparan. Ketika disuapin, si Yahudi berkata, engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Ini juga masih sumpah serapah kepada Rasul. Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku, karena orang yang biasa menyuapiku halus. Ya, jadi nyuapinnya halus.
Sama seperti kita Pak, waktu masih nganten baru sama istri disuapin halus. Kalau sekarang kira-kira ibu suruh nyuapin bapak, halus apa? Gimana Bu? Halus nggak Bu? Hah? Kata ibu-ibu udah nggak pengen. Nah ini repot ini, udah nggak pengen nyuapin. Kalau masih baru kan nganten-nganten baru, masya Allah makan disuapin, ya Pak. Kita inget-inget dulu Pak dulu. Kalau sekarang mah Allah gelap. Ya, di tengah nyuapin si Yahudi Buddha berkata, engkau bukan orang yang biasa menyuapi. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, orang yang biasa menyuapimu saat ini sudah meninggal, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kaget Yahudi Buddha ini, nangis. Dan ketika itu pula Yahudi Buddha ini langsung masuk Islam. Nih betapa mulianya akhlak Rasulullah kepada orang yang menghinanya, kepada orang yang membencinya, kepada orang yang menghasutnya, tetap beliau dibalas dengan kemuliaan. Nah, makanya kalau memang kita benar-benar umatnya baginda Rasul, maka coba kita bisakah meniru seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana biar kita bisa meniru akhlak Rasulullah? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan kepada kita, di mana kita ketahui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani inilah Sultanul Aulia. Beliau Bapak Ibu lahir di bulan Ramadan. Ya, Syekh Abdul Qadir lahir di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan Bu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu puasa. Bayangin, bayi puasa. Buktinya apa? Setiap di siang hari bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir tidak pernah mau menyusu kepada ibunya. Kalau belum masuk maghrib, Syekh Abdul Qadir nggak mau menyusu. Kalau sudah masuk maghrib, maka Syekh Abdul Qadir mau menyusu kepada ibunya. Maka pada saat itu di tanah Khurasan Baghdad dijadikan tanda kalau Syekh Abdul Qadir sudah menyusu berarti maghrib. Masya Allah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari bayi sudah puasa. Kita Pak puasanya kapan? Dulu masih Badr SMA kita nggak puasa kali, ya Pak. Nah saya puasanya pas sudah punya anak satu baru puasa misal. Ya, akhlakul karimah, akhlak kita kepada Allah. Ayo kita berusaha bagaimana sholat kita sakinah, tumakninah, tenang, anteng. Kalau kata orang cengger, sholat jangan kekedip, itu bahasa kampung, kekedip. Ya, usuk, hudur bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Karena apa Pak? As-sholat lughatan ad-du'a. Kalau kata Ustaz Suhadi begitu, as-sholat lughatan du'a. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Ayo kita perbaiki sholat kita. Berarti kita ketika kita memperbaiki sholat, akhlak kita sama Allah harus betul-betul dibenarkan. Amin. Sholat yang khusyuk, yang betul. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mukjizat baginda Rasul semuanya sudah tidak ada. Semua hanya tinggal cerita, hanya tinggal Al-Quran. Katanya Nabi bisa keluar dari tangannya air gitu kan, udah selesai. Semua tinggal cerita.
cerita. Maka bagaimana Al-Quran ada di rumah kita, Al-Quran ada di kantor kita, Al-Quran ada di masyarakat kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, Al-Quran akan datang mensyafaatimu di yaumil qiyamah. Bacalah Quran. Bu, bacalah Quran. Enggak ada bacalah WhatsApp. WhatsApp akan menyelamatkanmu nanti di hari kiamat. Ya, ini adalah kaul sesat. Dari yang sekarang itu Masya Allah, saya yakin ibu-ibu grupnya ada berapa bu? Ada grup SD, SMP, SMA, kuliah, PKK, arisan, RT, RW, pengajian, la haula wala quwwata illa billah. Ya, makanya di zaman yang sudah serba digital ini, yang paling selamat adalah nenek-nenek dan aki-aki, karena beliau berdua tidak punya grup. Betul Pak? Iya, nggak mungkin nenek aki-aki umur 65 tahun ada grupnya. Jangankan grup megang HP aja nggak ngerti. Makanya ini orang yang paling selamat di zaman digital. Kalau kita termasuk saya, Masya Allah susah sama selamat. Betul Pak? Pak? Iya Pak enggak Pak? Lah iya, jujur saja kita Masya Allah niatin Al-Quran, ya, niatin Al-Quran 1 jam itu udah pusing. Jangankan 1 jam, setengah jam aja lama. Tapi kalau kita main grup, la haula wala quwata, emang sudah edan zaman ini. Sering saya sampaikan di mana saja, masjid itu rumah Allah, baitun min buyutillah, rumah dari beberapa rumahnya Allah. Terjadi perdebatan, protes, Bapak Ibu. Iblis itu pernah protes. Emang iblis mah gak ada akhlaknya. Allah aja dia protes. Kata iblis, ya Allah, di muka bumi kau ciptakan, kau buatkan rumah-rumah untuk mengingatmu, yaitu masjid. Lalu kata iblis, mana rumah-rumah untuk mengingatku? Dijawab oleh Allah, iblis, rumah untuk mengingatmu adalah al-aswaq, pasar alias mall. Maka kami ini kita sepakat adalah rumah, bu, kami ini rumah. Lah diem aja sih ibu-ibu. Oh, kami ini berarti rumah iblis. Betul bu? Ya, ibu-ibu diajak ke masjid 1 jam, lama. Padahal di rumah Allah. Coba Pak, kita antar ke Tamini, istri kita kira-kira sejam keluar nggak? Enggak. Waduh, tawaf lantai pertama, ya kan? Setelah selesai lantai pertama, naik eskalator lantai kedua. Nggak ditemukan diskon, naik lagi lantai ketiga. Si kita Pak di parkiran, Masya Allah keringet udah ke pantat-pantat. Istri kita masih betah di rumah iblis. Hebatnya iblis luar biasa. Ya, Masjid Al-Barakah rumah Allah. Ya kan? Tamini, yang dekat sini kan Tamini Pak ya. Tamini rumah Pak, yang jelas dong jawab Pak. Tamini rumah iblis. Coba Bapak, Ibu bilang sama Bapak, Bapak, aku mau ke Tamini. Bapak kasih uang 50.000. Apa kata istri? Marah apa senyum? Marah. Marah kata istri kita, Pak, seket ento opo. Kalau kata
kata orang Jawa begitu. 50.000 dapat apa Pak? Marah itu istri kita. Padahal mau ke rumah, iblis gocap di kata kecil. Sekarang istri bapak mau ke Masjid Al-Barokah, mau ada pengajian, ya Pak, aku mau ke Al-Barokah. Kata bapak, Bu, ini uang 50.000, tolong masukin ke kotak masjid. Pertanyaan saya sama bapak-bapak, menurut ibu 50.000 masuk ke masjid kecil apa gede? Jawab Pak, jangan takut. Gede apa kecil? Gede, besar. Ibu wiritan dari rumah ke Al-Barokah di jalan gocap, 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 gede amat gocap. Mampir warung sih, ditukarin itu uang, masuk ke Al-Barokah, gocap. Nih luar biasanya iblis. Sama bapak juga begitu. Coba Bu, besok ibu tes bapak di hari Jumat. Bapak mau kemana Jumatannya? Al-Barokah. Pak, ini uang 100.000, tolong masukin ke kotak tromol Masjid Al-Barokah. Bapak dari mulai keluar rumah wirid, cepet, 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 kok gede, cepet, mampir ke warung beli rokok. Ya Pak ya, masuk Al-Barokah, goceng. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasanya iblis. Ya, ke rumah Allah 1 jam lama, ke rumah iblis berjam-jam sebentar. Betul Pak? Iya, 1 jam di masjid lama. Padahal bapak tadi sudah dibilang sama Pak MC, sama Pak Parmen dan Pak Ustadz Parmen, suruh niat iktikaf udah pahala ngalir. Ya, nggak ada masuk tamini nawaitu iktikaf pada. Ya, nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita rubah akhlak kita. Ya Bu ya, masuk tamini goceng, masuk Al-Barokah cepet. Setuju Bu? Ibu diem aja. Setuju gak Bu? Alhamdulillah. Berarti 1 bulan lagi Masjid Al-Barokah ya saldonya 1 miliar. Amin. Wah iyalah. Nah, kalau 1 hari 1 orang 100. Waduh, DKM ayem. Pak, ayem. Kenapa kok kita bisa seperti itu Pak? Kembali lagi akhlakul karimah kita belum tertata rapi. Ketika akhlakul karimah kita benar-benar betul sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasul, apapun yang masuk ke Masjid Al-Barokah akan menerangi kuburan kita nanti di yaumil qiyamah. Peringatan mau, tuh kan? Artinya kita harus banyak pulang bawa samu. Nah makanya samu itu akan lahir, samu itu akan banyak kita bawa kalau kita punya akhlak. Maka akhlak menjadi syarat mutlak manusia yang beradab. Makanya ada pepatah Jawa, man laisal adab wajaba santab. Ini bukan hadis, dari kata hadis tadi. Ya, barang siapa yang gak punya adab wajib disantap. Apa? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih. Jadi bagaimana sekarang peringatan Maulid kita introspeksi, bagaimana akhlak kita sama Allah. Kita kadang-kadang salah kaprah. Ketika kondangan rapihnya luar biasa. Ya Pak ya? Oh, ibu sama bapak seragam. Seragam kondangan, biasanya pakai batik walaupun belinya di Tanah Abang. Tetap aja seragam. Ya, ada gak orang kondangan nggak pakai minyak wangi?
nggak ada. Itu tiba mau kondangan, tiba ketemu nganten, sama ketemu prasmanan, ya kan? Rapihnya seperti itu. Ketika kita akan menghadap Allah, Masya Allah, ya, wangi enggak, ya kan? Memakai pakaian terbaik juga enggak, ya semua orang dewek. Nah, maka ketika kita akan beribadah kepada Allah, kita harus punya yang namanya ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Mudah-mudahan nggak ada yang namanya ihsan di sini. Ya, kalau ada yang namanya ihsan, ya itu suatu kejadian yang tidak disangka-sangka. Ihsan itu apa, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita punya ihsan, maka kita akan beribadah dengan yang sebenar-benarnya. Ihsan yang paling tinggi ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Seakan-akan. Karena kita tidak bisa Bapak Ibu melihat Allah. Besok di sorga kita akan bertemu dengan zat-Nya Allah. Yarahul mu'minuna fil jannah. Orang-orang mukmin besok akan melihat Allah. Ya, melihat zat-Nya Allah di sorga. Berbeda-beda. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, tergantung amal perbuatan. Dan tidak ada kenikmatan di atas kenikmatan kecuali melihat zat-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ihsan. Ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat bapak-bapak, ketika dulu baru jadi mantu, sholat di depan mertua kayak apa khususnya? Wow, mantu baru luar biasa. Kata mertuanya, nah coba kamu ngimamin gua. Di depan mertua ngimamin, nggak tanggung-tanggung yang dibaca Al-Baqarah. Artinya suratnya panjang. Karena di depan mertua, manusia itu sudah layak caper cari perhatian. Masya Allah, Pak Ustadz Parmen baru jadi mertua yang dibaca amma yatasa'alun. Kalau di Al-Barokah baca amma yatasa'alun, besok makmumnya bubar. Wah, lama banget, ya kan? Ya, surat idola daripada jamaah Al-Barokah adalah Inna a'tainakal kautsar. Ya Pak ya, kita kalau sholat di depan mertua suratnya panjang, begitu sholat sendirian ulhu inna alhamdulillah, ternyata sama Pak. Betul kan? Ini ihsan ya, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau seakan-akan kita melihat Allah, pasti khusyuk, pasti khusyuk. Sahabat-sahabat Rasulullah, Sayyidina Umar ketika sholat ditusuk pakai pedang nggak kerasa. Jamaah Masjid Al-Barokah digigitnya ketembak. Kalau bapak-bapak khusyuk nggak akan terasa karena luput, ya langsung hubungannya kepada Allah, udah nggak kerasa apa-apa. Nah makanya bapak-bapak coba ngetes, bapak datang belakangan, yang jamaah di depan sentil kupingnya. Kalau dia nggak kerasa berarti khusyuk. Kalau dia nengok, wah berarti nggak khusyuk. Ihsan yang paling tinggi ketika kita beribadah seakan-akan kita melihat. Kalau kita seakan-akan melihat Allah, maka akhlak kita di dalam sholat pun ada. Pakaian kita rapi, sholat nggak terburu-buru, ya nanti terburu-buru.
Ngobrol, ya, tumak ninah, gerakannya pun tenang, ya. Jarine wong Jawa jatiko, wibowo, ya. Nah, ketika kita tidak bisa itu, kita turun kepada ihsan yang kedua. Ihsan yang kedua apa Bapak Ibu? Ihsan yang kedua, ketika kita beribadah, yakini Allah melihat kita. Nah, kalau ini pasti bisa kan? Ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita, tentunya kita menampilkan ibadah kita yang terbaik. Ketika kita sudah benar-benar bahwa ihsan yang kedua, bahwa kita diawasi oleh Allah, yakini bahwa Allah melihat kita, maka tentu kita ingin menjadikan perbuatan kita yang terbaik. Tentunya cinta kepada Rasul harus melahirkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah kita, cara kita mengingat Allah, kita harus introspeksi. Pertanyaan saya buat bapak-bapak dan ibu-ibu, sehari semalam berapa kali megang Quran? Nah, gimana ini? Bu, sehari semalam berapa kali ibu pegang HP? Ya Allah, kita itu sekarang sudah kalah sama HP. Istri kita sehari semalam berapa kali ngusapin HP? Bangun tidur yang dicari, Bu, jawablah. Bangun tidur yang dicari itu orang sana. Kalau orang sini bangun tidur, suami saya di mana ya? Ada nggak Bu yang nyariin begitu? Nggak ada. Suami ibu mau di kolong tempat tidur, gue bodo amat. Yang dicari pagi dielap pakai tisu, siangan dikit pakai kudungan, sorean dikit pakai rok. Berapa kali itu HP diusap? Kita, pipi kita Pak, itu kan HP ada pipinya, bukan bukannya HP. Pertanyaan saya, Bapak sehari semalam berapa kali pipinya dielap sama ibu? Nggak ada yang jawab sama sekali, berarti tidak pernah dilap. Ini jadi bagaimana akhlak kita kepada Allah? Tentunya Al-Quran selalu ada dalam hati kita. Kalau kita punya akhlak kepada Allah, tentunya Al-Quran selalu kita baca. Jangan sampai sehari semalam kita tidak pernah membaca Al-Quran, berarti tukang bohong. Ya, cinta kepada Nabi kok tidak melakukan sunnah-sunnahnya Nabi, berarti kita tukang bohong. Namun toh demikian, prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani luar biasa. Apa Pak, Bapak Ibu prinsipnya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, inna ghairi khairum minni, sesungguhnya orang selainku lebih mulia daripadaku. Orang selainku lebih mulia daripadaku. Ketika prinsip Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada di rumah kita, ada di masjid kita, ada di komplek kita, ada di kampung kita, yakin yang akan lahir, yang akan muncul adalah akhlakul karimah. Di rumah suami berkata, istriku lebih baik daripadaku. Sang istri berkata, suamiku lebih baik daripadaku. Ada keributan apa enggak Pak? Hah? Bu, ada keributan enggak Bu? Tidak akan.
Istri mau ngomel, mau cemberut sama suami, nggak berani. Karena dia lebih baik daripada. Sang suami pun demikian, nggak akan galak, nggak akan menyakiti istrinya, karena istriku lebih baik daripada. Di masyarakat, ketika ada kata-kata orang lain lebih baik daripadaku, maka yang lahir adalah saling menghormati. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasul, laisa minna malam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata baginda Rasul, bukan golonganku seseorang yang lebih muda, ya, yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih muda, yang muda tidak menghormati yang tua. Laisa minna, bukan golongan. Kalau kita bukan golongan Nabi Muhammad, lalu golongan siapa? Na'udzubillah min. Ya Pak. Jadi bagaimana di masyarakat kita tumbuhkan, ketika kita mengatakan orang lain lebih baik daripada diri kita, maka kita akan selalu bermusuhan. Syekh Abdul Qadir ditanya, kenapa seperti itu? Ketika kau bertemu orang tua, katakan bahwa dia lebih baik daripadaku, karena orang tua ibadahnya lebih banyak dariku. Ketika kau melihat orang yang muda daripadamu, katakan dia lebih baik daripadaku, karena dia lebih muda, maksiatnya lebih sedikit daripadaku. Ketika kau melihat orang selain agamamu, ya, Syekh Abdul Qadir masih tetap husnudzon, dia lebih baik daripadamu. Mungkin di akhir hayatnya dia menjadi muslim, masuk, ya, masuk Islam, terus mati tanpa dihisab dosanya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita sekarang berpikir bahwa dunia ini adalah ladang kita untuk mencari akhirat. Dunia ini adalah ladang kita untuk berbekal bahwa kita akan pulang kampung. Kalau pulang kampung pasti kita selalu bawa Ada nggak orang pulang kampung lenggang kampung? Hah? Orang Jawa nggak ada, orang Sunda nggak ada, orang Padang juga nggak ada. Kalau pulang kampung apa baik dibawa? Sama kita akan pulang kampung, dan pulang kampung kita sangat jauh, kampung akhirat. Sebelum kita sampai kampung akhirat, kita masuk kampung yang pertama, awwalu manzilin min manazilil akhirat wa huwa al-qabr. Sebelum kita sampai di tujuan kampung akhirat kita, kita mampir dulu di kampung yang pertama, yaitu kuburan. Ya, yaitu kubur. Saya mau tanya, di masjid ini, di dalam masjid ini yang umurnya 100 tahun ada? Ada nggak Pak? Nggak ada. 90? Nggak ada. 80? Ada. Ada nggak Pak 80? Ada Pak? Nggak ada. Nah kalau 70 mungkin ada. Maksudnya apa Pak? Bahwa di dunia sangat sebentar. Buktinya nggak ada yang udah 80 tahun di sini, ya kan? Makanya Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, ad-dunya sa'atun faj'alha ta'atun. Dunia itu sangat sebentar, faj'alha ta'atun, maka jadikanlah ketaatan kamu selama di dunia. Sayyidina Umar galak-galaknya orang, tapi kalau sudah diceritakan kuburan nangis. Karena apa Pak? Betapa lamanya di kuburan.
Coba siapa yang bisa ngitung Pangeran Diponegoro udah berapa tahun di kuburan? Nah, kayak dia jawab kan? Masih di kuburan. Belum sampai pada alam akhirat, baru alam kubur, baru alam barzah. Alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Coba pernah ngitung Pangeran Diponegoro berapa tahun di kuburan? Beliau wafat tahun 1830. Sekarang 2022. Silakan hitung berapa, Pak? Nah, bingung kan? Yang paling baik jawabannya udah banyak. Ya iya, ngapain itu Ramadan 1830, 2022 berapa ya? Banyak. Nah, ini selesai kan? Jawaban paling cerdas. Satu cerdas, kedua ogah mikir. Itu Bapak Ibu betapa lamanya di kuburan. Ya, maka sekali lagi ini adalah kampung tempat kita merantau, kita akan pulang kampung. Ya, kita contohkan saja beliau guru kita Pak Ustadz Parmen rumahnya Padang. Kalau pulang kampung dari Ceger kira-kira langsung ke Padang apa enggak? Ya tidak lah, lewatin beberapa daerah masa meloncat. Sama ketika kita bisa pulang kampung, kita tidak ujuk-ujuk langsung ke akhirat, tapi kita mampir dulu di kuburan. Nah, tadi pertanyaannya betapa lamanya di kuburan. Kalau usah mikirin Pangeran Diponegoro, Mbah Buyut kita. Ya, punya Mbah Buyut gak? Ya punya, masa nggak punya Mbah Buyut? Kalau nggak punya Buyut lahirnya dari Gembong. Mbah Buyut kita sudah berapa tahun Pak di kuburan? Wakeh. Bahkan orang roh kita hidup Pak. Saya lahir Mbah Buyut saya sudah mati. Artinya begitu lamanya di kuburan. Maka ya sahabat Sayyidina Abu Bakar memesankan, mengingatkan kepada kita, man dakhalal qabra bila zadin faka'annamal bahra bila safinah. Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa membawa sangu, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Mana Pak? Ngarungi lautan bukan kali, ya kan? Ngarungi lautan samudra diarungi tanpa perahu, kira-kira mana tenggelam. Kuburan doanya cuma satu. Apa kata orang-orang dikuburkan? Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq. Orang di kuburan doanya cuma satu. Robbi, wahai Tuhanku, seandainya kau akhirkan hidupku, walaupun hanya sebentar, aku ingin bersedekah. Karena apa? Satu zaman nanti kata baginda Rasul, sedekah sudah gak laku. Kita akan bertemu satu zaman nanti di akhir zaman menjelang kiamat, sedekah sudah tidak berlaku. Naudzubillah min. Karena apa Pak? Sedekah kita inilah yang akan menjadikan kubur kita raudhah min riyadil. Maka kata Nabi, seluruh amal perbuatan putus kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu berdoa buat kedua orang tuanya. Makanya bapak-bapak ya, tunjukkan kepada anak akhlak karimah. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berikan contoh kepada anak kita, tingkah laku kita, bukan omongan kita. Jangan sampai kita orang tua dikatakan orang tua calok. Paham Pak? Orang tua calo itu apa? Anaknya disuruh ke masjid, anaknya disuruh ngaji, bapaknya di depan TV. Ya kan? Sama dengan calo kampung rambutan.
Bapak lihat di kampung rambutan, coba itu. Semarang, Surabaya, Ciamis, Garut, Bandung, dia sebut semua. Orang naik ke bis, berangkat ke dia. Hah? Berangkat ke Pak? Enggak. Orang semua ditawarin suruh ke Surabaya, ke Semarang, ke Bandung. Nah, dia di situ aja. Nah, itu namanya calon. Jangan sampai kita jadi orang tua calon. Naudzubillahin. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Berikan contoh yang terbaik buat anak kita dari perbuatan kita. Bapak bangun malam, ibu bangun malam, anak melihat. Ya kan? Kata bapak, ibu lagi sujud, alhamdulillah. Istri saya lagi sujud tahajud malam bercahaya. Kok bisa? Iya, karena baru sujud, baru mainin HP. Nah, iya, di tengah kegelapan kok istri saya tahajud ada cahayanya. Luar biasa istri saya. Nggak taunya lagi WA-an nih. Masya Allah, zaman udah semakin edan. Betul Pak? Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau baca Quran, bacalah benar-benar Al-Quran. Jangan Al-Quran yang ada di HP, bahaya. Bapak kalau baca Quran yang ada di HP, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, krik, grup bunyi, balas dulu. Tuh, berhenti baca Quran, balesin grup. Dapat 10 menit, wal Qur'anil Hakim, ting. Sadaqallah. Bu, kira-kira begitu apa enggak Bu? Udahlah Bu, jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Tuh, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah dijajah sama yang namanya HP. Bapak-bapak HP-nya ketinggalan, pulang lagi, ya kan? Ketika bapak-bapak ibunya ketinggalan, pulang lagi nggak Pak? Enggak, ditelepon ibu, Bu, saya tunggu di perapatan. Nah, ya udah saya tinggal. Coba itu. Masya Allah, ya. Jadi ibu sama, bapak sama, kita sama-sama. Ya kan, Pak? Ya, sekarang kita sudah menjadi edan prematur. Kenapa saya katakan edan prematur? Sering kita lihat suami istri adep-adepan di ruang tamu. Suaminya main HP, istrinya main HP. Suaminya lagi ramai di grup SD, suaminya di grup SMA. Istrinya mah tawa, grup SD, suaminya tawa, grup SMA. Tawa bareng, tapi yang diketawakan beda. Waras apa normal? Nah, ya Pak ya, luar biasa HP. Kenapa saya angkat HP? Saya hanya memesan kepada Bapak Ibu orang tua, awasi anak kita HP-nya. Karena dari HP itu akan lahir paham-paham radikal, paham-paham liberal. Maka baik-baik Bapak Ibu harus tahu anaknya mainin HP apa. Ya, sudah tidak ada lagi yang namanya akhlakul karimah. Nah itu. Jadi kalau kita mau selamat dunia akhirat, ayo bersama-sama akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada lingkungan hablum minallah, hablum minan nas harus terjaga. Yakin kita akan selamat dunia akhirat. Pun kalau kita cekap semengkung atur kaulo, kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten. Ya boten paham, nyuwun diterjemahkan kali Pak Danplek. Insyaallah Pak Danplek paham nih. Ya. Bu, itu saja. Mudah-mudahan peringatan Maulid ada asarnya, ada bekasnya. Apa bekasnya? Insya Allah Masjid Al Barokah semakin makmur, ya, jamaahnya semakin banyak, ya, umatnya atau warganya semakin istiqomah, dan tentunya cinta Rasul berarti cinta sholawat. Jangan sampai kita sehari semalam tidak bersolawat. Bapak Ibu, bapak-bapak mau ke kantor, Bismillahirrahmanirrahim, hidupkan mobil, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, pahala.
Tidak ada perbuatan membaca sholawat ditolak oleh Allah. Amal perbuatan kita yang pasti diterima oleh Allah adalah sholawat. Kalau yang lain wallahu a'lam bisa diterima bisa tidak, tergantung hati kita. Tapi kalau sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Makanya jangan sampai tidak sholawat. Ya Bu ya. Nah, Ibu bilang sama Bapak, Pak, kalau saya sehari semalam tidak baca Quran, sehari semalam saya tidak bersalawat, Bapak tidak perlu kasih uang saya untuk belanja. Setuju Bu? Nah Bapak pasti setuju ya? Nah, jadi Quran ada di rumah kita, sholawat ada di lingkungan kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Berarti kita punya akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan tentunya akhlak kepada lingkungan sekitar. Amin. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang takwa. Kurang lebihnya Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.